Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nugrani Cahyani Hermawan dari kelas 9B nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan dari bahan keras, yaitu bahan keras alami dan buatan. Tujuan pembelajaran kali ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat memahami tentang bahan keras alami dan bahan keras buatan. Kerajinan dari bahan keras adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras seperti kayu, bambu, batu, kaca, logam, dan sebagainya. Bahan keras dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan keras alami atau organik dan bahan keras buatan atau anorganik. Bahan keras alami atau organik adalah bahan keras yang diambil langsung dari alam sekitar untuk dibuat produk kerajinan seperti kayu, bambu, rotan, dan batu. Bahan keras buatan adalah bahan keras yang telah melalui proses pengolahan pabrik menjadi bahan baku kerajinan seperti kaca, besi, plastik, mika, dan sebagainya. Kedua jenis bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan yang artistik dan fungsional. Juga dapat dibuat kerajinan secara kombinasi bahan alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami dibagi menjadi 6, yaitu bambu, kayu, rotan, batu, kerang, dan tempurung kelapa. Bambu dibagi menjadi 3, yaitu bambu apus, betung, dan hitam. Kayu dibagi menjadi beberapa macam, contohnya kayu jati dan mahoni. Batu dibagi menjadi beberapa macam juga, contohnya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metaform. Selanjutnya ada kayu jati. Kayu jati merupakan kayu yang sudah dikenal oleh banyak orang. Kayu ini memiliki istilah lain dalam bahasa Inggris, yaitu Tectona grandis. Kayu jati banyak ditemukan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Kayu ini bisa dibilang kayu premium untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Untuk dijadikan sebagai bahan pembuat mebel, diperlukan kayu jati yang usianya sudah mencapai puluhan tahun. Faktor usia ini yang menjadikan harga dari kayu jati menjadi lebih mahal daripada kayu lainnya. Kayu jati awet digunakan dalam jangka waktu yang lama dibanding kayu lain. Karena kayu ini memiliki minyak alami di dalam kayu dalam jumlah banyak. Meskipun kayu ini begitu hebat, kayu ini tidak cocok dicat dengan menggunakan warna-warna cerah. Selanjutnya ada kayu mahoni. Kayu mahoni adalah salah satu kayu untuk bahan baku pembuatan mebel di Jepara. Kayu ini bahkan sering sekali diekspor ke luar negeri, khususnya negara-negara di Eropa. Pengrajin mebel di Jepara kebanyakan membuat kayu ini untuk diekspor ke luar negeri. Meskipun kayu mahoni tidak sekuat kayu jati, namun kayu mahoni memiliki serat yang lebih halus. Kayu ini lebih lunak dan mudah dibentuk serta diukir. Selain itu, kayu ini memiliki pori-pori yang halus sehingga produk yang dihasilkan juga ikut halus. Warna kayu ini sedikit kemerah-merahan pada bagian dalam, serta warna coklat tua pada bagian luar. Diameter pada kayu mahoni dan kayu jati hampir sama, namun kayu mahoni memiliki harga yang lebih murah. Selanjutnya ada rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat dari keluarga Palmae. Nama rotan diduga berasal dari bahasa Melayu yaitu raut, yang berarti mengupas, menguliti, atau menghaluskan. Rotan dikenal sebagai tanaman yang tumbuh cepat secara merambat dan memanjat pada pohon-pohon sekitarnya.
Hal ini disebabkan adanya sulur pemanjat yang tumbuh pada ruas-ruas batangnya. Meskipun terdapat pula jenis rotan tidak memiliki sulur, namun berupa duri yang memiliki fungsi yang sama. Rotan mempunyai daun majemuk dan pelepah daun yang tumbuh menutupi ruas-ruas batang. Ukuran daunnya bervariasi tergantung jenisnya. Daun ini umumnya memiliki duri sehingga bentuk pertahanan diri dan tumbuh menghadap ke dalam sebagai kait antara batang rotan dengan pohon atau tumbuhan yang dijalarinya. Selanjutnya ada batu. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada macam-macam batuan yang ada di Indonesia. Pengelompokan jenis batu dibagi menjadi 3, yakni jenis batu beku, jenis batu sedimen atau endapan, dan jenis batu metaform atau malihan. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Yang kedua ada batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tipuan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batu. Batuan metaform. Batuan metaform atau malihan merupakan jenis batu yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Selanjutnya ada kerang. Kerang dalam arti luas yaitu semua moluska dengan sepasang cangkang. Berdasarkan pengertian tersebut, lebih tepatnya orang menyebutnya kerang-kerangan. Adapun dalam arti sempit yaitu dimaksud dengan kerang adalah kerang darah, sejenis kerang budidaya yang biasa dijumpai oleh wilayah Indo-Pasifik dan banyak dijual di warung atau rumah makan yang menjual hasil laut. Kerang juga dipakai untuk menyebut berbagai kerang-kerangan yang bercangkang tebal berkapur dengan pola radial pada cangkang yang tegas. Selanjutnya ada tempurung kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia sehingga hasil alam berupa kelapa di Indonesia sangat melimpah. Tanaman kelapa atau Coco nucifera merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam famili Palmae dan banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Tanaman kelapa membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksinya. Faktor lingkungan itu adalah sinar matahari, temperatur curah hujan, kelembapan, dan tanah. Salah satu bagian yang terpenting dari tanaman kelapa adalah buah kelapa. Buah kelapa terdiri dari berbagai macam, yaitu epicarp, mesocarp, endocarp, dan endoscarp. Bagian dari buah kelapa yang dimanfaatkan sebagai buah pangan dalam kehidupan sehari-hari adalah daging buah dan air kelapanya. Hingga tempurung kelapa dibuang begitu saja dan kurang dimanfaatkan. Oleh karena itu, studi pemanfaatan tempurung kelapa perlu dilakukan agar lebih banyak memiliki nilai guna sehingga dapat mereduksi jumlah tempurung kelapa yang timbun dalam timbunan sampah. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan atau melalui proses pengolahan pabrik dengan berbagai teknik dan campuran bahan kimia yang menghasilkan bahan baku untuk produk kerajinan atau keperluan dunia usaha lainnya. Bahan buatan yang dapat dikembangkan untuk produk kerajinan seperti besi, aluminium, plastik, kaca, manik-manik, mika, dan sebagainya. Bahan keras buatan memiliki bentuk dan warna yang beragam, dapat dipilih untuk produk kerajinan yang diinginkan. Kedua jenis bahan tersebut dapat berbentuk bahan baru atau limbah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan. Membuat kerajinan dari bahan keras harus memahami jenis dan karakter bahan agar dapat dikombinasikan secara menyatu, harmonis, dan indah. Pemilihan bahan harus memikirkan segi keawetan, keindahan, kemudahan, dan keamanan selama proses dan penggunaan produk tersebut. Hasil karya kerajinan dari bahan keras alami memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kerajinan bahan yang lain. Pembuatan kerajinan bahan keras dapat dilakukan dengan kombinasi bahan alam dan bahan buatan untuk kerajinan memiliki nilai kreatif, inovatif, dan variatif, dan memberikan alternatif pilihan baru di dunia industri kerajinan.
Ananda harus memiliki wawasan bagaimana memilih bahan keras untuk produk kerajinan yang diinginkan. Sekian dari saya, Aurelian Grani Cahyani Hermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.